Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2295 Sang Janda. Asyik-asyik, masih ada yang serius. Lebih banyak orang masih melihat Jining Xuang, yang merupakan tubuh peri Yao Qi, istri Ye Chen. Tubuh suci itu luar biasa, dia juga luar biasa, dan dia tidak menghina reputasi suaminya. Di dunia yang begitu besar, biarkan seorang wanita pergi berperang dan biarkan seorang wanita mendukung adegan itu. Nandi menggelengkan kepalanya dengan mengejek, "Tunggu, aku benar-benar malu." Kaisar kera kecil menggaruk rambut monyet. Dan melihat di sisi itu, sepasang matanya yang berapi-api masih seterang sebelumnya. Karena itu, aku tidak malu menunggu An-Neng. Si Zun menertawakan dirinya sendiri. Wanita tidak menyerah pada alis mereka. Tubuh peri Yao Qi sangat kuat dan sedikit menakutkan. Para kaisar berkumpul dan melihat ke arah itu, dan mereka bisa melihat Jining Xuang berdiri di langit. Mata semua orang penuh ketakutan. Ini adalah jarak antara level anak kaisar dan level kaisar muda. Dia menakutkan, sama sekali tidak di bawah tubuh suci, dan dia juga tak terkalahkan di level yang sama. Para junior memandang Jining Xuang, tetapi para tetua memandang Dong Huang Taixin dan yang lainnya. Menyapu, banyak orang tua tidak bisa tidak melihat satu sama lain. Tidak ada tentara kaisar dari Great Chu yang absen, dan mereka semua membawa mereka ke sini. Seorang lelaki tua merenung. Prajurit Wudi menutupi gerbang surga, dan iblis dapat datang kapan saja. Dacu, ini adalah pot yang hancur. Jika itu adalah orang tua, itu akan jatuh sejak lama. Pria tua yang kokoh tidak bisa menahan perasaan kesal Said, digunakan sebagai tameng oleh orang-orang prasejarah berkali-kali, tetapi sebagai ganti dari akhir yang tragis, daripada menjadi pengawas itu, lebih baik menyeret orang-orang prasejarah ke dunia bawah. Dipaksa, ini semua. Terpaksa ya. Lebih banyak orang menarik napas dalam-dalam. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Langit dan bumi bergetar tanpa henti, dan langit tidak tahan dengan paksaan itu. Lebih banyak kekuatan datang, tanah suci Yao Qi, ras kuno, klan kera suci, klan Kuiniu, 5 keluarga kerajaan di wilayah selatan, dan benua Xuan Huang, semua pasukan dengan tentara kaisar, datang satu demi satu. Setiap pihak datang dengan senjata kekaisaran, tidak hanya untuk menyaksikan pertempuran, tetapi juga untuk melindungi mereka. Ye Chen mati untuk melindungi rakyat jelata. Istrinya adalah janda seorang pahlawan, tidak peduli apa, dia tidak boleh melakukan kesalahan, bahkan jika dia memulai perang dengan orang-orang prasejarah, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa layak untuk Ye Chen yang mati dalam pertempuran? Dengan keras, kekuatan lain dari surga datang untuk membantu. Yang datang kali ini adalah benua Nether. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berkabung, yang disebut Tuan Suci Dunia Bawah, puncak sejati dari Kaisar Semu, yang pernah menjadi jenderal ilahi di bawah Kaisar Dunia Bawah, tidak diblokir di era ini. Pertempuran di benua Nether bahkan lebih hebat dari sekte semua langit. Keluasan seperti itu tidak mengacu pada barisan orang kuat, tetapi jumlah prajurit Kaisar 9 senjata Kaisar tersebar di langit, seperti 9 matahari, menerangi malam yang gelap. Pertempuran semacam ini, melihat kekuatan dari segala arah, mau tidak mau diam-diam menelan ludah mereka. Yap, toples lain yang pecah. Peran benua Nether tidak diketahui oleh para junior, tetapi para senior mengetahuinya dengan baik. Itu adalah tambalan, dan mengisi celah di antara langit, jangan sampai iblis menyerang. Dalam arti tertentu, fungsi benua Nether dan Great Chu adalah sama, keduanya untuk mencegah iblis surgawi. Untungnya, semua prajurit Kaisar Chu besar keluar dari sekte semua surga, dan semua senjata kekaisaran dari benua Nether juga datang. Ini bukan di sini untuk membantu perang, ini di sini untuk berperang. Itu tidak bagus. Dimi mengerutkan kening di sudut kerumunan. Itu benar, dia datang juga, bersama dengan Tian Zhu, keduanya dikurung di bawah jubah Mu Hei, menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan wajah asli mereka. Melihat bahwa benua Nether dan sekte surga telah membawa tentara kaisar, wajah mereka agak jelek. Mungkin, sebelum Jining Xuang mulai bertarung dengan Han Jiang, iblis itu akan menyerang.
Tianzu tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya melihat ke samping sedikit, melihat ke barat, orang-orang dari suku prasejarah telah tiba. Ledakan, gemuruh. Bintang Wangsuan membuat sensasi, dan gerbang domain kaisar terwujud, sebesar langit. Sebelum melihat orang itu, dia melihat aura prasejarah, dikelilingi oleh serangkaian sosok, yang merupakan orang kuat dari suku Hanjiang. Suku Hanjiang juga merupakan kumpulan makhluk pertama setelah pembukaan dunia pertama. Darah mereka sangat kuat. Seperti suku prasejarah lainnya, setiap kali mereka dilahirkan, mereka akan menciptakan bencana darah. Suku ini juga memiliki seorang kaisar agung bernama Hanjiang Kaisar Agung Hanjiang. Reputasi suku Hanjiang bahkan lebih buruk dari kerakusan, dan kemanapun mereka pergi, mereka disertai dengan bencana. Di tengah suasana prasejarah yang bergejolak, sebuah kereta giok besar melaju keluar. Itu terbuat dari bahan peri khusus, dan cahaya keemasan bersinar terang. Setiap bola yang dimaksudkan untuk bertatahkan dianggap sebagai harta karun di dunia, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Mereka yang menarik kereta batu giok adalah 8 binatang jahat berbentuk unicorn, dengan pupil darah besar dan taring terbuka. Mereka sangat ganas. Sungguh mulia. Mulia, memang mulia, dia adalah putra Kaisar Hanjiang. Dia santai, berbaring di sofa, memutar ibu jari dengan nyaman, sudut mulutnya sedikit terangkat, dengan busur lucu, mata perak, bersinar dengan kilatan darah, membawa sedikit pesona jahat dan kesuraman, anak sulung tanduknya, seperti pisau baja kecil, bersinar dengan cahaya dingin, menyilaukan dan dingin. Pertempuran klan Hanjiang sangat besar, dan jumlah kuasi kaisar hanya dari satu klan sudah cukup untuk menghancurkan Tiantianmen dan benua Nether. Benar, dalam kegilaan Ying Jie, hampir tidak ada korban jiwa di dunia prasejarah, dan lebih dari 80% kaisar semu puncak di surga dimakamkan di Ying Jie. Ini hanya klan Hanjiang, jika seluruh Great Desolation dihitung, surga bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan. Menghitungnya dengan hati-hati, sebelum hiruk pikuk Yingji, perbandingan kekuatan tempur surga dan Hong Huang, surga menyumbang kurang dari 40%, sementara Hong Huang menyumbang lebih dari 60%. Dibandingkan dengan barisan surga, itu adalah sudah 9-1. 9 lawan 1, apa konsep itu? Artinya jika kedua belah pihak berperang, semua orang di surga, dari kuasi kaisar hingga alam kondensasi Qi, akan bertarung 9 lawan 1. Jangan katakan yang itu hits 9 hits 1 belum tentu menang. Ledakan. Ledakan. Saat suara keras terdengar satu demi satu, gerbang domain Dao Kaisar terwujud satu demi satu, semuanya milik klan primordial. Kali ini, barisannya bahkan lebih besar daripada saat Ye Chen dan Kui Luo bertarung. Setiap gerbang domain Kaisar mewakili ras. Sepintas, saya tidak tahu ada berapa gerbang domain, dan bintang Wangsuan yang besar tidak dapat lagi menampung orang-orang dari suku prasejarah ada terlalu banyak, seperti karpet hitam, dari bintang Wangsuan, menyebar tanpa batas ke langit berbintang, lautan gelap. Dibandingkan dengan Hong Huang, kultivator surga sedikit lebih lemah, dan mereka sepenuhnya dikelilingi oleh Hong Huang. Keluar dengan paksa. Dimi mengerutkan kening lagi. Semua biksu dari surga belum tiba, tetapi Hong Huang keluar bersama keluarganya. Ini adalah postur untuk memulai perang. Tianzu merenung, Hong Huang berada dalam pertempuran seperti itu, bahkan jika 5 area terlarang dimediasi dengan paksa, sebagian besar dari mereka tidak akan efektif. Jumlah prajurit kaisar ekstrim sangat besar memang benar, tetapi latar belakang prasejarah juga sangat menakutkan. Lebih dari 60% warisan jalan kaisar berasal dari prasejarah, keturunan kaisar, bagaimana bisa begitu sederhana untuk dibicarakan? Gudong. Di sisi Dacu, banyak orang berbakat diam-diam menelan seteguk air liur, meletakkan kaki mereka dan menjulurkan kepala untuk melihat ke kejauhan. Jika mereka mengutuk, satu suap air liur bisa menenggelamkan mereka semua. Ku bilang, kenapa kita tidak pulang saja? Xiong Er batuk kering, wajah Erpi seperti wajahnya, dan dia langsung ketakutan. Kembali ke adikmu, jangan bermarga Xiong di masa depan, mari bermarga Turtle. Persetan, lakukan dengan mereka. Berbicara tentang Turtle, Xiong Er langsung menjadi marah, tubuh gemuknya melompat setinggi 3 kaki, dan dikutuk. Dibandingkan dengan mereka, apakah itu Dong Huang Taixin dan yang lainnya, atau pembangkit tenaga listrik dari benua Nether, mereka semua tampak acuh tak acuh, mereka semua hancur, dan mereka tidak berencana untuk kembali ketika mereka datang. Menghancurkan surga kita bukanlah keahlian, ada cara untuk menghancurkan iblis.
Jika iblis menyerang, setelah seluruh pasukan surga dimusnahkan, Anda Hong Huang akan menjadi yang berikutnya. Tidak lebih dari itu kita berada di jalan sebelumnya. Di jalan menuju Huang Kuan, akan ada Hong Huang sebagai teman. Di bawah pengawasan semua orang, kereta giok Kaisar Hanjiang telah berlayar menuju kehampaan. Sepotong langit kosong itu dikelilingi oleh 9 gunung raksasa, dan pusatnya adalah ruang terbuka dengan radius lebih dari 10.000 zang. Ini adalah medan perang, cukup untuk 2 orang. Tubuh peri di Yaoci benar-benar indah. Han Jiangyu tersenyum, dan akhirnya bangkit, dan melangkah keluar dari kereta giok selangkah demi selangkah, dengan senyum yang lebih menggoda. Melihat mata Jining Suang, sulit untuk menyembunyikan kecabulan, jahat, jika saya bukan selir saya akan menghargai peri. Episode 2296 The Amusing Nerd. Dia, sialan. Kata-kata Han Jiang menyebabkan sensasi di Chu besar. Sebelum Xie Yun memerintahkan untuk mulai mengutuk, mereka bersama-sama bersumpah, dan mereka memiliki keinginan untuk melangkah maju dan mencabik-cabik Han Jiang. Mata indah semua gadis juga bersinar dengan dingin, niat membunuh tiba-tiba muncul. Dibandingkan dengan Dacu, Hong Huang tertawa dengan tidak hati-hati. Belum lagi Han Jiang, mata semua orang cabul, dan mereka juga menyukai keindahan dunia seperti Yaoci Immortal Body. Yang paling penting adalah dia adalah istri Ye Chen, sungguh luar biasa menikmati perasaannya. Jining Suang tetap diam, dengan ekspresi acuh tak acuh, tidak ada kegembiraan dan tidak ada kekhawatiran, dia bergoyang selangkah demi selangkah, dengan postur anggun, dan tidak menetap sampai kehampaan, menentang tanah kering. Aku tidak tahu peri, bagaimana menurutmu? Senyum jahat Han Jiang, dengan gigi putih menunjukkan semua giginya, dan mata menyeramkan, dengan tidak hati-hati mengintip ke arah Jining Suang, seperti serigala, menatap mangsanya. Aku suka manusia, tapi aku tidak ingin melihat kura-kura, kata Jining Suang datar. Semua langit dan manusia tercengang saat mendengar ini. Jining Suang hari ini sedikit berbeda dari masa lalu. Di masa lalu, ketika dia bertengkar dengan orang lain, dia pada dasarnya tidak memiliki kata sambutan, apalagi membenci orang lain. Sekarang, dia menceritakan kata-kata seperti itu, yang sangat mengejutkan. Para kutu buku di Yaoci akhirnya belajar bagaimana menjadi lucu. Aku sangat lega. Banyak orang tua yang tidak bermoral mengelus janggut mereka dengan sungguh-sungguh. Fakta telah membuktikan bahwa jika Anda tinggal dengan Ye Chen untuk waktu yang lama, Anda akan mendapatkan masalah bau. Tubuh suci adalah suap saat itu, dan Yang Mulia Sakyamuni Yingji disemprot. Sedikit benar. Orang-orang di surga, semua orang sangat senang. Sebelum bertengkar, pernyataan pembuka tetap diperlukan, tetapi Anda tidak boleh lemah di pusat perhatian. Jika pihak lain menggoda Anda harus melawan. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti bersyukur. Menantu perempuan dengan payudara besar dan tidak berotak akhirnya berangkat, ini karena temperamennya, menantu yang curang akan selalu meningkatkan IQ-nya. Mampu bertarung bukanlah keahlian, mampu menyemprot dan bertarung adalah kungfu yang sesungguhnya. Bukan menyombongkan diri, jika Jining Suang bisa belajar sedikit atau dua dari keterampilan menguntitnya, dia akan bisa menamparkan orang di seluruh dunia. Ketika saya pergi menemui Han Jiang, bukannya marah, dia tersenyum lebih main-main. Cahaya di matanya berkedip, dan dia cukup bersemangat. Dia adalah putra kaisar, tidak ada wanita, dan siapa yang berani tidak mematuhinya, tetapi seseorang kalahkan dia biarkan dia menjadi semakin tertarik pada Dongshen Yaoci. Ketika dia sangat bersemangat, Jining Suang telah melancarkan serangan, tiba-tiba menghilang, dan muncul di depan Han Jiang lagi, dengan tangan giok kristal, menamparnya secara langsung. Han Jiang mendengus dingin, menggenggam alam semesta dengan satu kepalan tangan, dan meledakkannya dengan satu kepalan tangan. Engah! Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan darah segera terciprat, bercampur dengan potongan-potongan kecil pecahan tulang, dan runtuh di seluruh langit. Itu dari Han Jiang, dan sangat disayangkan bahwa Jining Suang menamparkan tulang tinju dengan telapak tangan, dan melangkah mundur, menghancurkan ruang. Di sisi lain, Jining Suang berdiri dengan anggun, tangan batu giok kristalnya masih sangat cantik, tanpa bekas luka, para biksu surga sangat bersemangat, dia benar-benar tidak memberi jalan kepada seorang wanita. Ye Chen sangat pandai pemukulan, istrinya juga karakter yang kejam, Kaisar Hong Huang, yang menduduki peringkat kedua dalam kekuatan tempur, dikalahkan dalam satu gerakan di depannya. Wajah orang-orang Han Jiang agak jelek, dan mereka dipukul mundur dengan telapak tangan ketika mereka muncul, yang sangat memalukan.
Oke, sangat bagus. Tawa Han Jiang bergema di seluruh Wang Xuanxing, disertai dengan wajah ganas, dia menjadi semakin bersemangat. Seorang wanita yang bisa mengalahkan semakin membangkitkan hasratnya yang kuat. Saat kata-kata itu jatuh, ada pola ilahi ekstra di kedua sisi alis orang ini, yang cukup simetris, dengan tenda hitam legam bersinar. Momentumnya, mengikuti ukiran dua pola ilahi, mencapai puncaknya dalam sekejap, dan naga perak tiba-tiba muncul transformasi, melayang di sampingnya. Naga perak itu sangat besar, panjangnya 10.000 kaki, dan memiliki ekspresi yang lebih ganas darinya. Ia tidak memiliki penampilan luar, dan itu adalah semacam kekuatan supernatural yang mirip dengan naga surgawi 8 bagian. Dapat dikatakan sebagai jenis harta ilahi, yang bisa diserang dan dipertahankan. Mengaum. Dengan raungan naga perak, tubuh naga besar itu menghancurkan langit, dan langsung menuju Jining Xuang, menyemburkan api, membakar tubuh, menembakkan guntur di mata, dan memusatkan perhatian pada jiwa di depannya. Jining Xuang sekecil semut, hampir tak terlihat. Ekspresi Jining Xuang acuh tak acuh, dan langkah teratainya ringan, seolah menginjak hukum, melintasi alam semesta dalam satu langkah, menghindari api dan guntur naga perak, dan menginjak puncak naga perak. Tendangannya tampak ringan, tetapi seberat gunung raksasa setinggi 8.000 kaki. Kepala naga perak yang diinjaknya meledak, dan tubuh besarnya hancur dalam sekejap. Darah naga perak dan tulang naga perak meledak di mana-mana langit. Membunuh. Ketika tanah kering menyerang, satu jari cahaya ilahi menembus kehampaan. Ini adalah pukulan kepunahan, cara keabadian kaisar sejati, ditujukan pada tubuh asli roh primordial, mengabaikan pertahanan tubuh fisik. Jari ini, bahkan kaisar semu tidak berani menolaknya. Kaisar semu tidak berani menyesal, tetapi Jining Xuang berani. Han Jiang menunjuk, dan dia juga menunjuk. Ribuan Taoisme terintegrasi, dan Tao diberkati di jari ramping, ada pola ilahi yang indah diukir. Saat ini, para penonton berdiri tegak, mata mereka berbinar, dan mereka ingin melihat, tetapi jari-jari mereka kaku. Engah. Di bawah pandangan semua orang, darah berceceran lagi. Fakta membuktikan bahwa jari Han Jiang tidak sekeras jari Jining Xuang, seluruh jarinya meledak menjadi kabut darah, bahkan lubang berdarah menyembul dari dadanya. Dan menantu perempuan Ye Chen masih utuh, dan ekspresinya, dari awal hingga akhir, tidak banyak berubah, dengan otot dan tulang sedingin es, seperti kecantikan es abadi. Aku meremehkanmu. Han Jiang mencibir, menjulurkan lidah merahnya, dan menjilat darah dari jarinya. Jari yang meledak telah pulih seketika, dan kekuatan pemulihan yang luar biasa mengejutkan dunia. Dia juga menggunakan metode rahasia, memegang langit dengan satu tangan, dan telapak tangannya mengeluarkan cahaya perak. Segera, saya mendengar suara guntur, dan di atas langit, badai petir perak muncul, seperti air terjun perak dari langit, mengalir turun, menyapu langit, menutupi langit dan menutupi matahari, dan menelan Jining Xuang. Ini bukan malapetaka, ini sebenarnya adalah hukum kaisar yang abadi. Lei Hairong berasal dari prasejarah, dan ada metode penyegelan. Di dalam, kekuatan melahapnya sangat kuat. Jika Anda tidak sengaja jatuh ke dalamnya, bahkan jika Anda tidak terbunuh oleh guntur, Anda akan dilarang, bahkan jika tidak disegel oleh hukum terlarang, itu akan ditelan menjadi mayat mumi. Menurut legenda, ketika Kaisar Agung Han Jiang mengangkat seorang suci, dia menggunakan lautan guntur ini untuk membunuh seorang suci agung dan melintasi alam yang hebat, yang merupakan rekor di langit. Para biarawan surga mengencangkan hati mereka, dan kelas kaisar tidak terkecuali. Tampaknya mereka tahu teknik rahasia dan kengerian dari teknik rahasia. Bahkan jika mereka ditelan, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Ledakan. Gemuruh. Suara guntur mengguncang langit, dan lautan guntur yang bergulung menyapu langit. Ketika orang memasukinya, mereka lebih kecil dari semut. Dunia bahkan tidak bisa melihat sosok Jining Xuang. Itu adalah guntur dan kilat, yang mana sangat menyilaukan. Orang-orang dengan basis kultivasi yang lemah telah terguncang. Mata berlumuran darah. Tiba-tiba, Phoenix yang meringkik terdengar, datang dari Lei Hai, yang lebih menyilaukan daripada suara guntur. Jining Xuang tidak terlihat, tetapi burung Phoenix meringkik di lautan guntur, bermandikan guntur dan kilat, lahir dari nirwana. Dia bukan burung Phoenix ini dapat dilihat dalam wujud Tao. Caranya dalam segala hal, dan cara kekacauan Ye Chen, mengarah ke tujuan yang sama dengan rute yang berbeda. Lei Hai tidak punya pilihan selain menghapusnya, dan tidak bisa menjebaknya, jadi dia dipaksa keluar.
Dia berubah dari Phoenix kembali menjadi bentuk manusia. Pada saat yang sama, 3 kitab surgawi lagi terwujud di atas kepalanya. Itu adalah kitab suci tanpa kata-kata, sebesar gunung, megah, dengan cahaya kekacauan berkelap-kelip, hanya halaman yang dibalik, tetapi tidak ada tulisan tangan yang terlihat. Dao Tianyin kuno, itu bergema di seluruh dunia. Itu adalah buku surgawi tanpa kata. Kaisar Kera kecil mengangkat kepalanya, mata emasnya penuh dengan kebaruan. Dia hanya mendengarnya dari legenda, dan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Benar-benar misterius. Kui Niu yang tidak bisa diandalkan juga berkata dengan bingung, itu adalah keajaiban. Ternyata buku surga tidak hanya untuk dibaca, tapi juga untuk berkelahi. Aku hanya tahu dia punya buku surgawi tanpa kata, tapi aku tidak tahu kalau dia punya 3. Chen Yi bergumam, bukan bahwa dia belum pernah melihat buku surgawi, tetapi ketiganya jelas, ini pertama kalinya aku melihatmu. Bukan atas nama kutu buku. Semua kaisar menghela nafas, ada 3 buku surgawi tanpa kata, siapapun akan mempelajarinya sepanjang hari, terpesona olehnya, dan menutup telinga terhadap urusan dunia, tidak heran mereka kutu buku. Saya tidak tahu apakah saya dapat berdiskusi dengan Dongshen apakah ketiga buku surgawi itu dapat saya lihat. Banyak senior menyentuh dagu mereka, dan pasti akan ada banyak uang. Dia sebenarnya memiliki 3 buku surgawi tanpa kata. Mata orang-orang dari suku prasejarah sangat tajam, dan penuh keserakahan. Saat ini, sudah banyak orang kuat dari ras prasejarah yang memiliki ide untuk membunuh orang demi uang. Episode 2297 Kutukan Tanah Kekeringan. Ledakan. Ada suara diskusi, dan ada ledakan, dan ketiga buku surgawi diterbitkan bersamaan, yang mengejutkan seluruh dunia. Laut guntur yang bergulung yang dikorbankan oleh tanah kering pecah olehnya, dan satu demi satu guntur, satu demi satu yang lain, berubah menjadi abu. Engah. Han Jiang menyemburkan darah, menderita serangan balik, dan juga dihancurkan oleh 3 buku surgawi, menyebabkan tubuhnya terhuyung-huyung untuk beberapa saat. Membuka. Han Jiang meraung, dan tiba-tiba menyadari penampakan bidat. Dia adalah raksasa yang mengangkat ke langit, mengenakan baju besi kuno, dengan 3 kepala dan 6 tangan. Itu adalah penampilan Ekaristi yang sombong. Itu sangat besar. Semua penonton mengangkat kepala mereka, dan mereka semua telah melihat penampilan bidat, tetapi mereka tidak sebaik Han Jiang. Faktanya, pria besar itu sangat tinggi bahkan berdiri di kakinya, dia tidak bisa melihat miliknya kepala. Ledakan. Semua orang kagum, Han Jiang dengan paksa mendorong kembali penindasan buku surgawi tanpa kata, dan melemparkan tombak ke Jining Suang sebelum tombak itu jatuh, ketiadaan runtuh. Jining Suang menyesalinya, dan dengan mudah menghindarinya dalam mimpi. Dia juga mendominasi, berubah menjadi pedang Dao, yang memanjang tanpa batas. Dari kejauhan, sepertinya yang dia pegang di tangannya bukanlah pedang, melainkan aurora. Dipotong menjadi 2. Dalam ketiadaan, dia melambaikan pedangnya pada Ling Xiao, membelah dunia. Engah. Lengan golem bidat Han Jiang terpotong di tempat, dan jatuh ke tanah, menghancurkan gunung hingga runtuh. Adegan setelah itu cukup berdarah dan mengejutkan. Golem sesat Han Jiang sangat besar, tetapi pedang Dao Jining Suang tidak seperti yang seharusnya. Setiap kali dia mengayunkan pedang, dia dapat memotong lengan lawan. Ketika 6 pedang turun, 6 tangan golem sesat diturunkan oleh dia tenang, dan 3 kepala tidak terhindar, dan mereka dipotong satu demi satu. Engah, engah, engah. Darahnya melotot, seperti hujan deras, mengalir deras. Gudong. Dunia menelan lagi, dan mata mereka tegak. Sosok sesat yang begitu besar tertegun oleh Jining Suang, yang memotongnya menjadi potongan-potongan dengan satu pedang demi satu. Tidak ada rasa ketidaktaatan dalam seluruh rangkaian gerakan. Giu Niang kami, sangat ganas. Tuan Muda Tang San tampak ketakutan. Siapapun yang memberikannya padamu, kamu harus mengalahkanku. Ye Ling memarahi. Menakutiku lagi. Keluar. Oke. Giu Niang, ayolah. Setelah memarahi pria kecil berkulit hitam itu, Ye Ling menjadi bersemangat, mengangkat tinjunya, bersorak untuk Jining Suang. Kata Giu Niang, membuat semua orang melihat ke samping, memandang Jining Suang, lalu melirik Chu Xuan dan yang lainnya, biar ku beritahu, berapa peringkat Giu Niang di keluarga mereka. Mungkin tentang tinggi badan. Jangan membuat masalah. Itu pasti ukurannya. Dapat diandalkan. Dari sudut pandang lebih banyak orang, mereka sangat memperhatikan ukuran wanita, ada beberapa pelacur, seperti Kaisar Kera Kecil,
seperti Kuiniu, yang bahkan mengukurnya melalui kekosongan, jadi satu pengukuran. Hei! Itu benar-benar nama dengan pengukuran. Betina sedikit mengernyit, dan percikan menyala di mata mereka yang indah. Mengingat fakta bahwa semua langit dan manusia sangat tidak bermoral, mereka tidak sopan di atas tubuh halus mereka, mereka secara kolektif ditutupi dengan lapisan cahaya peri yang dapat disembunyikan dari pengintipan. Wow! Kaisar kera kecil menjerit, dan mata Jinchu yang bersinar berlumuran hitam. Kuiniu di satu sisi, Sieyun, Xiong Er tidak jauh, dan banyak orang tua yang tidak bermoral semua menggosok mata mereka, terlebih lagi, mereka sudah jatuh ke langit. Engah. Ketika beberapa orang berbicara omong kosong, Jining Suang menebas dengan pedang lain. Golem sesat di Hanjiang jatuh ke tanah dengan keras, dan kemudian meledak menjadi kabut darah. Fakta telah membuktikan bahwa pedang besar tidak berguna untuk digantung, tetapi pedang yang tajam itu bagus. Anda tidak perlu pisau banteng untuk membunuh babi, dan Anda harus menggunakan pedang dao panjang 10.000 zang, untuk membunuh golem sesat. Engah. Hanjiang juga memuntahkan darah, dan terhuyung mundur. Setiap kali dia mundur selangkah, dia menginjak kehampaan dan pingsan. Setiap kali dia mundur selangkah, ekspresinya menjadi lebih ganas, seperti setan. Wajah orang Hanjiang sangat jelek. Tampaknya sejak awal pertarungan hingga sekarang, pada dasarnya kaisar keluarganya yang telah dilecehkan. Di sisi lain, Jining Suang tidak memiliki bekas luka di sekujur tubuhnya. Bagaimana mereka bisa rela menyerah? Wajah mereka jelek, tetapi langit dan manusia sangat bahagia. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa jika tubuh suci kuno mati dalam pertempuran, surga, tidak akan dapat mendukung pemandangan itu? Wanita tidak menyerah pada pria, istri Ye Chen akan melanjutkan mitos tak terkalahkan untuknya, dan kami bukannya tanpa manusia. Dalam kehampaan, Jining Suang berjalan melintasi langit. Pedang dao di tangannya telah menyusut ke ukuran normalnya. Dia menggunakan pedang panjang untuk memotong yang besar, dan pedang pendek untuk memotong yang kecil. Di sisi berlawanan, Hanjiang telah menstabilkan sosoknya, tulangnya berlumuran darah, dan wajahnya yang ganas sangat terdistorsi. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Seringainya membuat orang merasa kedinginan. Ketika kata-kata itu jatuh, dia melihat bahwa dia telah menyegel dengan satu tangan. Jining Suang, yang mengikuti formula segelnya untuk membeku dan menginjak langit, terhuyung satu langkah, hampir jatuh ke langit, batuk darah, pipinya pucat dan tidak berdarah, bahkan pedang dao di tangannya jatuh secara tidak sengaja. Melihat hal ini, hati orang-orang surgawi menegang. Dapat dilihat bahwa di antara alis Jining Suang, ada pola ketuhanan yang aneh, yang menyatu dengan kekuatan misterius dan menakutkan, yang mencoba untuk menghancurkan energinya, dan bahkan roh primordial juga terpengaruh. Sial, ini kutukan. Tian Jiu mendengus dingin, sudah melihat petunjuknya. Kutukan yang secara khusus ditujukan pada Yao Qi Immortal Fisik. Yue Huang mengerutkan kening. Suku Hanjiang pandai mengutuk, dan tidak mungkin untuk melawannya. Roh jahat itu berkata dengan ringan, dia juga dari masa prasejarah, dan dia mengenal suku Hanjiang dengan cukup baik, dan dia tahu bahwa kutukan itu mengerikan. Itu tidak baik, kata yang suci dengan suara yang dalam. Vitalitas tubuh peri Yao Qi akan runtuh sebanyak mungkin. Putra pesawat itu sedikit menyipitkan matanya, dan dia bisa melihat bahwa keadaan Jining Suang saat ini tidak buruk, tetapi sangat buruk. Tidak hanya mereka, para biksu surga juga tegang. Jelas, kekeringan telah disiapkan, dan kaisar yang menduduki peringkat kedua di dunia prasejarah harus memiliki kepercayaan. Tidak ada yang bisa menebak dengan jelas di balik latar belakangnya. Sama seperti kutukan ini, itu digunakan untuk melawan tubuh peri Yao Qi. Dalam arti tertentu, ini lebih menakutkan daripada cara keabadian kaisar. Pipi gadis-gadis itu menjadi pucat seketika. Dalam hal kekuatan tempur, Hanjiang jauh lebih rendah dari Jining Suang, tetapi dalam hal gerakan berbahaya, Jining Suang jelas bukan lawan Hanjiang, kutukan yang tidak terduga sulit untuk dilawan, dan siapapun akan terkena. Orang-orang dari suku Hanjiang saling menertawakan. Sebagai anggota klan, bagaimana mungkin saya tidak mengetahui kutukan tanah kering yang sombong, dan Kastor masih menjadi kaisar klan lain, bahkan lebih tirani, begitu kutukan dilepaskan, semuanya stabil. Aku masih menyukai hadiah yang luar biasa ini. Hanjiang memandang Jining Suang sambil tersenyum, dua baris gigi putih terbuka, masing-masing bersinar dengan cahaya redup, dan wajahnya ganas dan menakutkan. Dikirim oleh kaisar, aku menyukainya.
Jining Xuang berkata dengan tenang, sosoknya yang mengejutkan akhirnya tertahan, pipinya masih berdarah, dan darah yang meluap dari sudut mulutnya tidak dapat dihentikan, terutama yang ada di antara dirinya. Alis pola ilahi yang aneh, cahayanya semakin berkobar. Mengikuti kata-katanya, kekuatan misterius yang tersembunyi di tubuhnya langsung hidup kembali. Kekuatan misterius itu benar-benar menakutkan, itu benar-benar menghilangkan kutukan dan menghapus pola ketuhanan yang aneh itu. Dengan gerakan ini, tidak hanya para biksu dari surga, tetapi bahkan orang-orang prasejarah, termasuk Han Jiang, tiba-tiba menyipitkan mata. Kutukan itu dipatahkan dengan begitu mudah, fisik abadi Yao Qi benar-benar tidak dibangun. Namun, orang-orang dengan mata yang tajam masih bisa melihat petunjuknya. Tampaknya mudah untuk mematahkan kutukan itu, tetapi Jining Xuang telah membayar harga yang sangat menyakitkan. Momentumnya anjlok, napasnya kacau, dan kekuatan tempurnya sama, lebih sedikit dari 50% dari level sebelumnya. Tubuh setengah mati, bagaimana aku bisa bertarung denganku? Han Jiang menyeringai, dan berjalan selangkah demi selangkah. Itu cukup untuk menghancurkanmu. Jining Xuang berkata dengan tenang, membuka jalan Phoenix ke-9, dan kekuatan tempur yang hancur langsung memadat dan naik dengan cepat. Namun, sebelum dia bisa menyerang, dia melihat ruang di depannya terdistorsi. Kemudian, di depannya, sosok buram digambar sedikit demi sedikit, berpakaian putih dengan rambut merah dan jubah hitam, dan punggungnya kokoh, berdiri seperti monumen di akhir zaman, jatuh. Dia adalah Ye Chen. Saya berharap yang terbaik untuk siswa ujian masuk perguruan tinggi. Episode 2298 inilah hati manusia. Kamu. Tubuh halus Jining Xuang bergetar. Matanya yang acuh tak acuh, dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, meninggalkan jejak kabut air, yang mengembun menjadi es kristal di bawah bulan. Itu adalah Ye Chen. Ye Chen-nya, ayah Ye Fan, orang yang paling dia cintai, tidak perlu melihat wajahnya, dia bisa mengenalinya hanya dengan tampilan belakang, karena tampilan belakang itu telah terukir kuat di jiwa, dan reinkarnasi dunia bahkan saat dikuburkan pun tak akan terlupakan. Itu. Sebagai penonton, Chu Xuan, Chu Ling dan yang lainnya gemetar terlalu halus, mata indah mereka dipenuhi air mata, mengaburkan pandangan mereka, dan pandangan belakang itu lebih nyata daripada dalam ingatan, itu adalah Ye Chen yang mereka impikan. Ini ayah, dia masih hidup. Ye Ling menangis, air mata mengalir di wajahnya. Itu orang tuaku tersayang, kata Tang San Xiao dengan ingus dan air mata, dan hendak memeluk Ye Ling, tetapi Ye Ling menendangnya pergi bahkan tanpa memandangnya. Aku tidak salah. Kaisar kera kecil tertegun sejenak, menggosok matanya dengan keras, dan melihat lagi, punggung, rambut merah berkibar, dan jubahnya begitu garang, sangat mempesona untuk dilihat. Ketujuh tua yang asli. Kui Niu tersenyum, dengan punggung lurus, mata banteng besar, berputar-putar, dan saudara-saudara yang memujanya adalah 7 tua terbaik di keluarganya. Selama 3 tahun lagi, bukankah pria itu akan mati? Long Jie menarik napas dalam-dalam, dan setiap kali dia melihat Ye Chen, dia akan marah. Pria bernama Ye Chen yang membuat Dewi di dalam hatinya ya, tapi, dengan amarah kembali ke amarah, masih ada kejutan untuk Dongshen Yao Qi, orang yang paling dia cintai masih hidup, itu sudah cukup. Tidak terduga, benar-benar tidak terduga. Para kaisar mendecakkan lidah mereka, sama pendiamnya dengan Kaisar Xuan Yuan, dan tidak bisa menahan nafas. Untuk sesaat, semua orang memiliki keinginan untuk membuat lubang besar di tubuh Ye Dasao, untuk melihat terbuat dari apa tubuh Ye Chen, apakah itu abadi? Tidak bisakah kamu membunuhnya? 3 tahun, Anda telah hidup sampai mati, hanya bercanda dengan kami. Kejutan besar setiap 3 hari, kejutan besar setiap beberapa hari, Anda adalah dewa. Aku akan mengatakannya saja. Kamu jalang, bagaimana kamu bisa mati dengan mudah? Si Eyun menggertak. Orang ini, mungkin terlalu bersemangat, menendang Xiong Er keluar. Nenekmu, maafkan aku atas air mataku, si Tunan mengutuk. Dia lebih bersemangat daripada si Eyun. Saat Xiong Er bangun, sebelum dia bisa mengatur napas, dia menamparnya lagi. Apa-apaan? Wajah Xiong Er sangat gelap, dan dia membuka mulutnya untuk mengutuk. Namun, sebelum kalimat ini selesai, dia ditendang oleh seseorang lagi. Saya tidak tahu siapa yang ditendang, tapi bagaimanapun itu adalah bakat Dacu. Itu tidak menyombongkan diri, dia belum berdiri sejak dia di bawah sana,
matanya penuh tamparan, matanya penuh sol, daging segar kecilnya hampir diinjak-injak menjadi daging cincang. Itu dia, ini Ye Chen, dewa perangku di surga, masih hidup. Teriakan dan teriakan orang-orang, satu demi satu, membentuk gelombang, dan satu gelombang lebih tinggi dari yang lain. Bagaimana dia kembali hidup-hidup? 3 tahun kemudian, Kaisar ke-10 dari Great Chu menciptakan mitos dan kembali melawan langit. Kembalinya Ekaristi begitu mengasyikkan dewa perang yang menciptakan mitos yang tak terhitung jumlahnya telah kembali ke surga, dan akan membawa legendanya dan melanjutkan mitos abadinya. Ini terlalu. Kaisar Xuanwu menghela nafas, menyeringai dan lidah. Benarkah dia tidak bisa mati? Huang berkata dengan galak. Hitung dengan hati-hati, ini pertama kalinya, satu kematian dan satu kehidupan. Kali ini berulang kali, orang tidak merasa bahwa dunia bawah adalah keluarga kelahiran Ye Chen, dan ketika dia rindu rumah, dia kembali berkunjung, tinggal selama beberapa hari, dan kemudian kembali. Di masa depan, jika dia meninggal lagi, tidak perlu melaporkan pemakamannya kepadaku. Tidak ada waktu, Kuiniu Huang berkata dengan penuh arti, begitu dia meninggal, dia sedih, dan ketika dia hidup, dia terkejut. Seluruh keluarga kaisar menjadi sedikit mati rasa. Ketika dia meninggal, aku masih meneteskan 2 air mata, apa-apaan. Kaisar Kerasuci mengutuk secara diam-diam, sambil menatap Ye Chen, dia menyeka batang besinya dengan kuat, dan hanya menunggu pertempuran ini untuk menjatuhkan Ye Chen 2 kali. Tongkat, air mata tidak bisa ditumpahkan dengan sia-sia. Pergi menemui Kaisar Zun dari Tianxuanmen, dia tertegun sejenak, dan kemudian mereka semua saling memandang, sudut mulut mereka mau tidak mau ekspresi mereka sangat indah. Semuanya rusak dan rusak, tapi itu hal yang baik, itu hidup kembali. Semua ini memalukan. Memalukan, bisakah kamu tidak memalukan? Tuan Suci Neter tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelus janggutnya, dan melirik ke arah orang-orang tua di sampingnya, matanya seolah berkata, bagaimana, ayo kirim tentara kaisar kembali. Dapat diandalkan. Semacam lelaki tua, secara kolektif mengangguk. Sebelumnya, karena penguburan Ye Chen, tidak ada yang bisa berkomunikasi dengan kaisar dunia bawah, dan harapan hancur. Selain bencana dan invasi iblis surgawi, kekuatan tempur surga benar-benar dihancurkan oleh Hong Huang. Provokasi dari Hong Huang, itu benar-benar membuat mereka gila, dan kemudian mereka memecahkan toples, siap untuk mati. Tapi saat mereka melihat Ye Chen, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa lebih baik tidak menjatuhkan toples. Ye Chen kembali, masih ada harapan untuk melewati Kaisar Huang, selama Kaisar Huang duduk sebagai penanggung jawab, langit akan memenangkan ronde tersebut. Ye Chen, Ye Chen. Teriakan dari segala arah semakin keras. Mereka semua mengangkat senjata dan berteriak, seolah-olah mereka menyambut raja mereka, seolah-olah mereka memahkotainya. Pada saat ini, tidak hanya para junior, tetapi bahkan banyak tetua meletakkan wajah tua mereka dan melolong sekuat tenaga. Junior yang paling menakjubkan telah kembali melawan langit, membuat hati mereka yang lama terasa jauh lebih muda lagi, dan yang terpenting adalah mereka memiliki masa depan yang cerah. Tampaknya junior bernama Ye Chen adalah harapan, membawa fajar esok hari, bersamanya, dia bisa menerangi jalan ke depan, dan membimbing dunia untuk mengatasi rintangan sepanjang jalan. Ini adalah hati rakyat, apa yang diinginkan hati rakyat, dan apa yang diharapkan semua orang. Dimi, yang berdiri di sudut, menunjukkan senyum puas. Keheranannya tak tertandingi di segala usia, kata Tianzu sambil tersenyum, kata-kata ini datang dari lubuk hatinya. Apa yang disebut hati manusia juga merupakan kepercayaan semua makhluk hidup, sejak zaman kuno, hanya kaisar yang dapat mengumpulkannya, tetapi seorang junior di Great Sein Realm telah mengelolanya. Gengsi Ekaristi tidak diberikan oleh orang lain, melainkan diperoleh di sepanjang jalan. Di masa depan, harus ada tempat baginya di puncak Dao Agung. Bahkan lebih mempesona dari Kaisar Agung. Saat mereka mengatakan itu, mereka berdua saling memandang ke samping, menatap Hong Huang. Dibandingkan dengan para dewa dan manusia, wajah orang Hong Huang cukup jelek. Sepintas, mereka adalah wajah yang ganas, sangat terdistorsi, dengan mata merah, siap menyemburkan darah, menggertakkan gigi, seperti setan tirani. Permusuhan mereka dengan Ye Chen telah menembus jauh ke dalam tulang mereka. Pada hari itu, setelah mendengar berita kematian Ye Chen, seluruh orang prasejarah merayakan bersama selama 3 hari, dari Kaisar Semu Puncak hingga junior yang kental, semua orang begitu bersemangat sehingga mereka menjadi gila.
Pada saat ini, melihat Ye Chen lagi, An Neng menerimanya, betapa bersemangatnya dia saat itu, betapa marahnya dia sekarang, sangat marah hingga hatinya hancur, dan organ dalamnya hancur, ingin makan daging Ye Chen, minum darahnya, dan bunuh dia hidup-hidup hanya dengan menyiksa sampai mati. Kebencian di hatiku bisa dihilangkan. Menarik. Senyum Han Jiang, selain dari tampilan yang mengerikan, lebih bersemangat, begitu bersemangat hingga tubuhnya bergetar, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan matanya bersinar terang. Dia baru saja dibebaskan. Setelah dibebaskan, yang dia dengar hanyalah legenda Ye Chen. Dia adalah putra kaisar, jadi bagaimana dia bisa diyakinkan? Namun, Ye Chen meninggal di alam roh, namun gagal melawannya. Sekarang Ye Chen kembali hidup-hidup, dia juga dapat menebus penyesalannya, berpikir bahwa dia tidak terkalahkan pada level yang sama, dan dapat membunuh tubuh suci kuno. Kemudian, mitos yang diciptakan oleh tubuh suci sebelumnya, dan kemuliaan di pundaknya adalah miliknya. Ye Chen adalah batu loncatannya. Dia akan menginjak pundaknya, menginjak tulang darahnya, dan bercita-cita ke puncak sepanjang jalan. Mengenai seringainya, Ye Chen mengabaikannya, atau dengan kata lain, dia congkak. Kaisar telah membantai lebih dari satu patung, pemandangan seperti apa yang belum pernah dia lihat, apakah dia akan takut pada kaisar prasejarah? Bersihkan, kembali ke tempat tidur dan tunggu aku. Aku akan melakukan pertarungan. Ye Chen membelakangi Jining Xuang dan memutar lehernya dengan keras. Meskipun kata-kata ini bajingan, kata-kata itu penuh dengan kehangatannya. Suami, dan mereka diendapkan dalam siklus reinkarnasi 1000 tahun. Setiap kata dan setiap kata terukir dengan jejak abadi. Episode 2299. Biarkan Anda mengalahkan istri saya. Oke. Jining Xuang tersenyum sambil menangis, mengungkapkan senyum yang terkenal di dunia. Suaranya tampak berasap, sedikit serak, tetapi penuh kelembutan dari istrinya. 3 tahun, baginya, seperti 3 reinkarnasi besar. Ketika dia melihatnya lagi, dia meneteskan air mata. Dengan angin sepoi-sepoi bertiup, dia akhirnya mundur dari lingkaran pertempuran. Meskipun dia hanya memiliki 50% kekuatan tempur yang tersisa, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Han Jiang. Namun, dia lebih suka menjadi penonton, dan dia terbiasa melihat suaminya menyapu dunia. Dia adalah ayah dari anak dan surganya, bersamanya, dunia menjadi cerah. Begitu dia berdiri teguh, semua gadis berkumpul satu demi satu, menanamkan energi sejati dan menghancurkan ramuan. Sembuhkan dia. Terlihat mata mereka masing-masing lembab, dan tidak mau beranjak dari belakang, karena takut linglung akan menjadi kenangan lagi. Ayah, ayolah. Yeling meletakkan tangannya ke mulutnya untuk memperkuat suara, dan berteriak sekuat tenaga, menangis seperti orang yang menangis. Itu bukan kejutan, tapi rasa sakit, karena punggung ayahnya ada di punggungnya. Wajah terlalu banyak perubahan telah terukir meskipun hanya 3 tahun, sepertinya 1000 tahun telah berlalu. Orang tua, ayolah. Suara Tang San Xiao membanjiri Yeling, pria kecil hitam gemuk, selalu di saat-saat kritis, dengan suara kritis. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia berbaring, dan dia tidak tahu bahwa dia sangat berbakat sehingga dia menamparnya dengan tercengang. Saya selalu ingin menjadi kubis yang baik dalam pelajaran Ekaristi ini. Anda harus berjuang. Kami akan berlatih untuk Anda terlebih dahulu, agar tidak masuk sarang pencuri di masa depan dan dipukul sampai mati. Kakak ipar, ayolah. Para peri Yaoci memiliki suara paling jelas. Kata ipar laki-laki, begitu manis sehingga memancing banyak talenta, dan mereka semua pergi ke Yaoci untuk berkumpul bersama, mencoba untuk kembali. Kedua peri itu juga ingin menjadi saudara ipar Yaoci. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen mengeluarkan tongkat besi Ling Xiao. Aku dengar kamu baru saja memukuli istriku. Tuan muda Ye menundukkan kepalanya dan berteriak pada batang besi. Kemudian, saya tidak lupa menyekanya dengan lengan baju saya, berusaha membuatnya bersinar, karena nanti saya akan menggunakannya untuk memukul anjing dan melihat darah. Saya akan membunuhmu. Han Jiang menghancurkan Ling Xiao dalam satu langkah, dan datang langsung untuk menyerang Ye Chen. Itu masih cara kaisar untuk keabadian, menusuk alam semesta dengan satu jari, dan menyodok alis Ye Chen, dengan fokus pada tubuh asli dari roh primordial. Oleh Anda. Ye Chen mendengus dingin, maju bukannya mundur, tidak menghindari atau mengelak atau bertahan, membiarkan kekeringan menembus alisnya, tapi itu tidak bisa melukai roh primordialnya, perisai naga suci tubuh suci bukan untuk dipajang.
Di masa lalu, bahkan seorang kaisar prasejarah dengan tubuh Taoisme tidak dapat menembus perisai Shenlong, apalagi Han Jiang, Taoismenya jauh di belakang. Setelah diarahkan oleh Han Jiang, bagaimana mungkin Tuan Muda Ye tidak membalas, diayunkan dengan tongkat, dan menyapu Han Jiang. Engah. Sekuat apapun tubuh Dewa Kekeringan, juga dipatahkan oleh tongkat ini. Engah. 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 Adegan selanjutnya bukanlah adegan berdarah biasa. Sejak dia dipukul oleh Ye Chen, Han Jiang tidak tinggal diam. Dia dipukul oleh Ye Chen satu demi satu, dari langit timur ke langit barat. Xin Jiang hampir diledakkan oleh pukulan hidup dan mati. Itu juga karena latar belakangnya yang dalam, jika itu adalah orang bijak biasa, satu tongkat sudah cukup. Biarkan kamu memukuli istriku, biarkan kamu memukuli istriku. Lolongan Ye Chen bergema di seluruh langit, dan dia tiba-tiba membuat kekacauan, menangkap Han Jiang, dan menghancurkannya sampai mati. Atau bagaimana dengan Ekaristi? Serang Wushuang tanpa reservasi. Dalam hal ini, dia jauh lebih lugas daripada Jining Xuang, dia tidak memiliki metode rahasia, hanya batang besi, dan setiap batang lebih kuat dari yang lain, sangat mendominasi. Ah! Han Jiang meraung, dan setiap kali dia ingin melakukan serangan balik, Ye Chen memukulnya kembali dengan tongkat. Yang disebut metode rahasia, yang disebut kekuatan supernatural kaisar, semuanya menjadi dekorasi konyol di depan Ye Chen. Dia dipukuli semua jalan dan tidak bisa mengangkat kepalanya ketika dia bangun, darah yang berceceran, berguling dengan pecahan tulang kecil, runtuh dan memenuhi langit, dan pada musim gugur, semuanya meledak menjadi abu terbang. Sekeras biasanya, Senior Zutian tidak bisa menahan senyum. Ini lebih kuat dari 3 tahun yang lalu. Orang suci itu menyentuh dagunya, matanya bersinar terang, dan dia sepertinya bisa melihat melalui penampilan Ye Chen, melihat lebih dalam, dan mencium kekuatan misterius, yang sepertinya tersembunyi dan misterius. Aku kehilangan setengah dari asalku, dan aku masih bisa bertarung seperti ini. Putra pesawat itu menghela nafas, dia tidak bisa membayangkan betapa buruknya jika asal Ye Chen lengkap. Dia sekarang sedikit berbeda dari dulu. Dewa Jenderal Tian Jiu berkata perlahan, matanya dalam. Sejauh ini, identitas Ye Chen masih diragukan. Hari itu, pedang Kaisar Xianwu terbang ke wilayah spiritual tanpa dipanggil, dan dia memasuki pilar Optimus untuk membantu Ye Chen dalam pertempuran. Kejadian ini masih segar dalam ingatannya. Hubungan, hantu tidak percaya. Namun, setelah beberapa mengintip, dia tidak melihat petunjuk apapun. Dapat dikatakan bahwa, kecuali wajah Ye Chen, kecuali temperamen Ye Chen yang tidak tahu malu, dia tidak dapat menemukan siapapun yang ada hubungannya dengan Kaisar Zun. Reinkarnasi. Dong Huang Taixin bergumam pelan, menyipitkan matanya yang indah, seolah-olah dia mencium bau hukum yang mengerikan dari Ye Chen. Hukum semacam itu tidak hanya menutupi ketidaklengkapan cacat asli Ye Chen, tetapi juga memberkati hukum kekacauan. Misterius dan menakutkan. Ini pertama kalinya aku melihat Han Jiang dipukuli dengan sangat menyedihkan. Tian Suo menggelengkan kepalanya dengan lidah di pipi. Level Kaisar Muda, ini benar-benar kencing. Aku tidak tahu seberapa besar peluang dia akan menang melawan Sang Lutian. Chen Yi berkata dengan acuh tak acuh. Membunuh langit, mendengar dua kata ini, semua kaisar dan putra tidak bisa tidak merasa cemburu. Dia adalah kaisar nomor 1 di dunia prasejarah. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia, dan jarang melihatnya kaisar lahir, hanya tahu bahwa di era prasejarah, dia tidak pernah dikalahkan, dan seperti Ye Chen, dia tidak terkalahkan dalam hidupnya. Jika bukan karena fakta bahwa ayah pembantaian surga adalah kaisar agung, dia sangat ditekan dengan cara kaisar, jika tidak, dia pasti akan mampu menentang langit dan menjadi kaisar. Engah, engah, engah. Di langit, Han Jiang masih dikalahkan, berlumuran darah. Langit dan orang-orang heboh, tetapi wajah orang-orang prasejarah begitu suram dan menakutkan. Terutama suku Han Jiang, yaitu anak dari keluarganya. Di antara anak-anak dari Great Desolate Emperor, dia menempati urutan kedua dalam hal kekuatan tempur. Dia dijatuhkan oleh Yao Qi Immortal Fisik sebelumnya, dan pada saat ini, dia dihancurkan oleh Ancient Saint Fisik. Semua tongkatnya sama, tidak hanya mengenai Han Jiang, tetapi juga suku Han Jiang mereka, serta Kaisar Agung Han Jiang yang mencengangkan di masa lalu dan sekarang, ini adalah aib, sangat memalukan. Ye Chen tidak terkalahkan di dunia, dan dia mengubah tanah kering menjadi seekor anjing. Talenta. Surga sudah mengutuk, dari segala arah,
dan suara mereka begitu keras sehingga mereka benar-benar mengguncang dunia dan menangis hantu dan dewa. Setelah menahannya begitu lama, mereka hanya menunggu. Ini momen bersejarah. Hong Huang menolak melakukannya, dan mulai memarahi satu demi satu. Sebelum mereka datang, mereka sudah saling mengakomodir, orang-orang dengan suara nyaring sudah berkumpul terlebih dahulu, dan setiap ada adegan seperti itu, akan ada omelan dan perkelahian, kali ini mereka sudah siap sepenuhnya. Karena jumlah orang benar-benar ditekan, kutukan surga pernah ditekan. Namun, orang-orang surgawi cukup kuat dan cukup memotivasi diri, satu persatu, mereka mempertaruhkan nyawa untuk memarahi, mengguncang jiwa mereka sendiri, mencoba menyelamatkan kekalahan, dan memarahi Hong Huang kehabisan napas. Generasi yang lebih muda sangat bersemangat, para tetua surga cukup bersyukur, pertempuran mungkin tidak mungkin dilakukan, tetapi dalam hal memarahi dan berkelahi, seseorang bisa menjadi 100, dan gerbang surga didukung sepenuhnya. Perang omelan Hong Huang berubah dari kemenangan menjadi kekalahan, tetapi kekalahan putra Kaisar Hanjiang tidak berubah sama sekali. Dia dipukul oleh Ye Chen dengan satu tongkat demi satu, sehingga dia meragukan hidupnya, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Aku sangat suka tongkat besi di tangan Lao Qi. Kaisar kera kecil menggaruk rambut monyet, matanya bersinar, seperti monyet, dia suka tongkat lurus. Itu bukan senjata kekaisaran, mengapa begitu ganas? Kaisar kera suci, yang juga menggunakan tongkat, mau tidak mau menyentuh dagunya, penasaran dengan tongkat besi Ling Qiao di tangan Ye Chen. Aku tidak tahu bahan apa itu, tapi itu pasti sejenis besi peri. Kaisar Qilin merenung. Maksudku Laodi, batang besi di tangan Ye Chen terlihat sangat familiar. Di sudut kerumunan, Tian Zhu mengelus janggutnya dan menatap batang besi Ling Xiao di tangan Ye Chen. Jangan katakan itu benar. Dimi mengatupkan tangannya, melihat dan melihat ke seberang kehampaan. 3 hingga 5 detik kemudian, keduanya menutup mata bersama, lalu menoleh dan saling memandang. Episode 2300 beri Anda waktu. Bergantung pada. Segera, ada serigala melolong, dan Tian Zhu Dimi mengucapkan kata-kata kotor serempak. Suara dua kaisar semu puncak sangat nyaring, langit dan Hong Huang yang masih memarahi dan berkelahi tiba-tiba menghentikan api mereka, dan mereka terlempar berkeping-keping. Saat ini, orang-orang berbakat itu masih memegangi dahinya dan gemetar di tempat. Kepalanya berdengung, suaranya terlalu tiba-tiba, dan gelombang suaranya terlalu kuat, siapa yang tahan? Kalian berdua, kalian pasti sakit. Orang yang berdiri di samping Tian Zhu Dimi juga terhuyung-huyung, matanya berlumuran hitam, dan garis hitam di dahinya mengalir dengan liar. Orang berjubah itu mengeluarkan suara tanpa peringatan, yang membuat orang lengah, dan mereka semua sangat terkejut hingga 7 lubangnya berdarah. Bukan hanya mereka, terlalu banyak orang tua yang melihat ke sisi ini. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak cukup baik untuk melihat wajah asli Tian Zhu Dimi, mereka hanya tahu bahwa mereka sangat kuat, dan terlebih lagi, pencuri yang kuat itu keterlaluan. Mengenai pelecehan dan tatapan dari segala arah, Tian Zhu Dimi mengabaikannya dan hanya menatap Ye Chen, atau dengan kata lain, hanya batang besi di tangan Ye Chen. Di mana batang besinya? Jelas itu adalah pilar tembaga yang diubah menjadi ilusi, tetapi telah menyusut menjadi seukuran batang besi. Dia telah memasuki istana Ling Qiao. Tian Zhu sedikit mengernyit. Sampai sekarang, aku tidak tahu kemana perginya istana Ling Qiao, kata Dimi. Itu tidak penting, yang penting adalah bagaimana dia memindahkan pilar perunggu Optimus di istana Ling Qiao. Tian Zhu mengelus janggutnya lagi. Betul, Optimus Prime memiliki roh. Jika tidak mau keluar, tidak ada yang bisa memindahkannya. Artinya, Optimus Prime mengikutinya dengan sukarela. Seharusnya begitu. Kalian berdua berbicara satu sama lain, dan mata Ye Chen menjadi semakin dalam, dan mereka tahu apa artinya mengundang Optimus Prime dari kuil Ling Qiao. Engah. Ketika mereka berdua menonton, Hanjiang berdarah lagi, separuh tubuhnya diterbangkan oleh tongkat Ye Chen, darah dan tulangnya terbuka, itu menakutkan, hanya dengan melihatnya, itu mengejutkan. Tekan aku. Hanjiang meraung, melawan tongkat Ye Chen, dan memanggil Lei Hai untuk kedua kalinya, menutupi langit dan menutupi bumi. Ye Chen yang bergegas ditelan oleh Lei Hai ketika dia tidak memperhatikan. Kali ini, para penonton menahan napas. Sebelumnya, ketika Yao Qi Immortal Fisik melawan Hanjiang, Hanjiang dilanda lautan guntur, Jining Suang,
dan Jining Suang memecahkannya dengan tulisan suci tanpa kata, tetapi dia tidak tahu apa yang harus digunakan untuk memecahkannya. Mengaum. Begitu suara nyanyian naga terdengar, Ye Chen di lautan guntur telah berubah menjadi bentuk naga, seperti naga yang melompat melintasi lautan, membuat masalah di lautan guntur, memicu gelombang yang mengepul, dan petir yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di udara, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tahan, tekan untukku. Han Jiang meraung dengan marah, dan juga melangkah ke lautan guntur, mengatupkan kedua tangannya, dan memberlakukan larangan yang kuat. Kemudian, di lautan guntur, rantai besi guntur berubah menjadi rantai besi, berkelok-kelok menuju Ye Chen. Semua orang tahu bahwa jika Anda dirantai oleh rantai besi, Anda akan tersedot menjadi mumi. Ye Chen mendengus dingin, melompat ke langit, dan kemudian berubah menjadi wujud manusia dari wujud naga, dipanggil oleh Chaos Cauldron. Bersenandung. Dengan dengung tripod besar, itu langsung menjadi puluhan ribu kaki, besar dan berat, dan jalur evolusi adalah sebuah penglihatan, dikelilingi oleh karakter surgawi lapis baja, diatur sendiri, dan udara yang lebih kacau terkulai. Ledakan. Lei Hai gemetar dan dihancurkan oleh Chaos Cauldron dan meledak dengan keras. Engah. Tanah kering juga terluka, dan sebelum metode rahasia kedua digunakan, itu juga terhuyung-huyung untuk sementara waktu di bawah tekanan kuali yang kacau, dan tubuh yang baru saja sembuh terbelah lagi. Ah! Kaisar prasejarah berteriak, lalu menggerakkan golem sesat yang berdiri tegak, mendukung tekanan kuali kekacauan. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya, mengangkat alisnya sedikit, itu adalah pertama kalinya dia melihat golem sesat yang begitu besar, itu jauh lebih besar dari penampilannya yang mendominasi, di depannya, dia seperti belalang, oh tidak, itu harus semut. Mati. Han Jiang melemparkan tombak dengan wajah muram. Ye Chen tidak melawan dengan keras kepala, dia langsung mengelak, dan kemudian naik ke 9 surga dalam satu langkah. Tapi melihat batang besi Ling Qiao di tangannya memanjang tanpa batas, seperti pedang Dao Jining Suang sebelumnya, itu tidak hanya sangat panjang, tetapi juga sangat besar, itu benar-benar Optimus Prime. Tuan muda Ye yang mendominasi, memegang batang besi dengan kedua tangan, berlari menuju kepala golem sesat dan menghancurkannya. Engah. Kepala bidat golem meledak dengan dentuman keras, dan tubuhnya hancur setengah berlutut. Adegan ini cukup mengejutkan, belum lagi pengalaman fisiknya, hanya dengan melihatnya saja sudah sangat menyakitkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Chen menunjukkan kekuatan supernaturalnya, memegang Optimus Prime, dan menghisap satu tongkat demi satu, golem sesat besar itu dihancurkan menjadi segumpal daging dan darah olehnya dari bentuk manusia. Gudong. Para penonton di segala arah berdetak kencang dan menelan ludah. Benar saja, anggota keluarga Ekaristi semuanya galak. Sebelumnya, Jining Suang menggunakan pedang 10.000 Zhang Dao untuk membongkar golem bidat menjadi 8 bagian. Pada saat ini, Ye Chen bahkan lebih mendominasi, menghancurkan golem sesat menjadi genangan darah dengan batang besi 10.000 Zhang. Fakta membuktikan bahwa saat bertarung dengan anggota keluarganya, jangan menyentuh golem bidat. Sebuah adegan sejarah berulang dengan sendirinya. Itu Han Jiang yang dikalahkan, dan kekalahan itu bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Golem bidat dipukuli sampai mati, dan berbalik ke samping lagi. Batang besi Ye Chen juga kembali ke ukuran normalnya. Memegangnya dengan satu tangan, dia berjalan melintasi langit, selangkah demi selangkah menuju tanah kering. Di batang besi, masih ada darah yang mengalir, yang semuanya adalah darah dari lahan kering. Jika bukan karena pertarunganku sebelumnya terlalu melelahkan, bagaimana kamu bisa menghancurkan golem bidatku? Han Jiang terhuyung-huyung dan menstabilkan sosoknya, mata peraknya berubah menjadi darah, dan matanya penuh dengan keganasan. Bagaimana, mari kita bicara tentang asal-usul tubuh suci saya. Langkah Ye Chen terus berlanjut, dan dia menatap Han Jiang sambil tersenyum. Jika asal Lao Su lengkap, dia akan membunuhmu dengan palu, percaya atau tidak. Karena itu, Ye Chen benar-benar menghentikan langkahnya, membawa batang besi Ling Qiao, dan menggelengkan kepalanya dengan tampan, kami tidak akan memanfaatkanmu, aku akan memberimu waktu untuk pulih. Dengan sadar, dengan jentikan. Tangan, dia memasukkan ramuan itu ke mulutnya, dan dia benar-benar pulih, diam-diam berpikir bahwa gelombang metode provokatif ini benar-benar berhasil. Kata-kata Ye Chen diperhitungkan, dan dia benar-benar tidak menyerang lagi, jadi dia membawa tongkat besi Ling Xiao dan menancapkannya ke langit, menunggu tanah kering pulih. Dilihat dari kejauhan,
Postur Kaisar ke-10 Dacu sekilas terlihat seperti huligan. Sialan, kamu sangat lucu. Xie Yun tidak bisa menahan diri untuk mengutuk secara diam-diam. Apakah masih ada operasi ini? Xiong Er melakukan hal yang sama, aku akan membunuhnya saat dia sakit. Dengan kekuatan tempur Ye Chen, tidak ada bedanya apakah tanah kering pulih atau tidak. Xiao Chen, putra Raja Perang, berkata dengan tenang, alasan mengapa dia diberi waktu untuk pulih bukan karena kesombongan, tetapi karena Ye Chen tercerahkan. Tercerahkan. Semua orang mengangkat alis. Dia pasti telah menangkap jejak hukum tertentu pada saat itu, jenis yang cepat berlalu dan langka, jadi dia juga perlu waktu untuk menyadarinya secepat mungkin. Itu artinya, semua orang tiba-tiba menyadarinya. Katakan saja, dengan temperamen Ye Chen, bagaimana dia bisa memberi lawannya kesempatan untuk bernafas? Memang tidak sombong membiarkan lahan kering pulih kali ini, nyatanya ia butuh waktu untuk menyadari Tao. Adapun pemulihan lahan kering, seperti yang dikatakan Xiao Chen, tidak ada bedanya. Benar-benar bakat yang luar biasa. Dalam situasi seperti itu, Anda masih dapat memiliki pencerahan. Yang Mulia menghela nafas, Xiao Chen dapat melihatnya, dan dia dapat melihat bahwa Ye Chen mencerahkan, dan apa yang tercerahkan masih merupakan hukum tertinggi. Keterampilan aktingnya masih sangat luar biasa. Yue Huang terkekeh, Ye Chen tampaknya terlalu besar untuk kalah, tapi dia sebenarnya membingungkan dunia. Lagi pula, butuh lebih banyak waktu baginya untuk menyadari Tao daripada Han Jiang. Keduanya, ambil apa yang Anda butuhkan. Namun, dalam arti sebenarnya, waktu yang dibutuhkan Ye Chen lebih berharga daripada waktu Han Jiang. Pencerahan sekilas sangat berharga, jika Anda melewatkannya kali ini, entah kapan waktu berikutnya.